Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemberi hidup, kita bersama berbakti untuk menerima dan merasakan cinta kasih-Nya. Anugerah dan sejahtera melimpah atas saudara sekalian. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa buat segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami sampai saat ini. Oleh sebab itu kami akan memuji, mengagungkan, memuliakan nama-Mu pagi hari ini. Kau hadir tengah-tengah kami dalam Roh-Mu yang kudus. Segala kuasa yang akan mengganggu jalannya ibadah ini, di dalam nama Yesus keluar dari tempat ini dan hati pikiran kami. Pagi ini kami akan memuji, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari kita mau bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian syukur kita. Yuk dengan semangat kita naikkan pujian ini bersama-sama. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Hey, biarlah ini menjadi ungkapan hati kami Tuhan. Kami selalu mengasihi Engkau Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala,
Bapak Ibu yang ada di rumah, lebih keras katakan. Yes. Saya cinta Yesus. Saya Bersama-sama cinta kita katakan. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Lebih semangat lagi kita menaikkan pujian syukur kita. Kita Amin. mau serukan nama Tuhan. Yes, Sebab Dia haleluya. Allah yang besar dalam hidup kami. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Amin. Yesus nama di atas segala nama, sebab Engkau Allah yang besar Tuhan. Amin Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Dia Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja, kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan, Yesus nama di atas segala nama. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Engkau Tuhan, Allah yang besar dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Terima kasih. Syukur kami hanya bagi Engkau Yesus. Kami mau serukan nama-Mu lebih lagi Ya Tuhan. Tuhan. Sebab Engkau berharga dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Takkan pernah kami ragukan kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Dunia semakin jahat, tapi kami tahu Engkau tak pernah meninggalkan kami Amin Tuhan. Tuhan. Kami percaya. Walau 1000 rubah ada di sisi kami, Engkau tetap Allah yang berkuasa dalam hidup kami Tuhan.
Kami naikkan syukur kami hanya bagi Engkau, Yesus. Engkaulah yang bertahta atas hidup kami, Tuhan. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan pernah kami goyah, Tuhan, sebab Engkau selalu bersama dengan kami, Yesus. Tidak pernah ku ragukan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah penolong kami, Tuhan. Allah penolongku. Haleluya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Engkau tak pernah tinggalkan kami, Yesus. Terima kasih Bapa. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Kami bersyukur padamu. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah penolong kami, Tuhan. Kau tetaplah
sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kau sertaku, Bapa. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Yesus, Kau Allah yang hidup. Haleluya, Kau Allah yang besar.
tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, dan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun ku kan bertahan, sampai kapanpun ku kan bertahan, sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Tuhan, Kau berkati kami dengan hati yang sukacita. Daripada Tuhan ada untuk kami pagi hari ini Bapa. Kami dapat boleh bertahan menjalani hidup Tuhan. Itu semua karena anugerah kasih penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan di dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, tanpa pertolongan-Mu kami tidak sanggup menjalani hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami ada bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tetapi Engkau yang sungguh besar yang selalu menyertai hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk kami, untuk ibadah kami malam pagi hari ini Tuhan. Inilah pujian kami Bapa, inilah penyembahan kami Tuhan. Boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima pujian kami ini Bapa, sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar beri hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kami Tuhan untuk waktu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah utus hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu kepada kami jemaat-jemaat-Mu dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Biarlah hikmat pengurapan khusus Tuhan untuk hamba-Mu untuk pagi hari ini, agar kiranya apa yang disampaikan beliau itulah yang merupakan hasil hati-Mu untuk jemaat-Mu pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kesempatan kami untuk diam duduk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi penopang hidup kami, boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dan kami tidak cuma untuk pendengar Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan menjadikan Yesus ada di dalam hidup kami. Dimanapun kami berada Tuhan, nama-Mu dimuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk kesempatan yang ada ini Bapa, kami tidak sia-siakan. Terima kasih Bapa ya. Ampuni segala dosa dan perbuatan kami Tuhan, agar kiranya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur bahwa hari ini boleh dipertemukan dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun melalui media online. Dan sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu tundukkan kepala, kita masuk dalam doa.
Bapa yang ada dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan kalau pada hari ini Engkau mempertemukan kami dengan jemaat-Mu. Kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah segala pujian kami menyukakan hati Tuhan. Dan kini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Kau berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Kau urapi hamba-Mu, Kau layakkan hamba-Mu untuk menguraikan firman-Mu. Dan mari Engkau juga urapi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada melalui media online ini. Dan biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi rema bagi setiap jemaat-Mu, membawa kekuatan bagi hidup mereka. Berbicaralah kepada kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-16. Mazmur pasal 16, mari kita sama-sama membaca ayat 7 dan ayat yang ke-8. Nah, hari ini saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup yang tak tergoyahkan. Hari-hari ini begitu banyak orang yang hidupnya tergoncangkan Bapak Ibu Saudara, mengalami pergumulan baik masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, finansial dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang tetap kuat. Apapun masalah yang kita hadapi, jangan kalah terhadap masalah, tapi kalahkanlah masalah itu. Mari kita lihat sama-sama, kita belajar dari hidupnya Daud. Kita lihat Mazmur pasal 16 ayat 7 dan ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Mazmur 16 ini ditulis oleh Daud dan ini menarik sekali untuk kita sama-sama belajar, sama-sama kita renungkan bagaimana supaya di dalam kehidupan kita, apapun yang menjadi beban pergumulan kita tetap menjadi orang-orang yang kuat. Orang-orang yang tidak mudah digoyahkan oleh apapun. Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan khotbah terlalu panjang lebar, tapi paling tidak ada 5 hal yang kita bisa belajar dari kehidupan Daud pada hari ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, bagaimana supaya kita memiliki kehidupan yang tidak tergoncangkan, tidak tergoyahkan. Di dalam pasal 16 ayat 1 dikatakan, Miktam dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Hal yang pertama supaya di dalam perjalanan hidup kita, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun beban pergumulan yang kita hadapi, bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tidak mudah tergoncangkan. Hal yang pertama ketika kita menjadikan Allah tempat perlindungan kita. Ketika kita menjadikan Allah tempat kita bernaung, tempat kita bersandar. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini orang yang mengandalkan kekayaannya, orang yang mengandalkan jabatannya, hari-hari ini ngalamin goncang. Perusahaan, dari mulai perusahaan yang kecil sampai perusahaan yang gede ngalamin goncangan. Banyak kehidupan rumah tangga yang ngalamin goncangan. Nah Bapak Ibu Saudara, supaya kita tetap kuat, kita tidak menjadi orang yang mudah tergoncangkan. Hal yang pertama, jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Saya seringkali berikan contoh yang simpel seperti ini. Kalau seumpama sekarang saya bersandar sama mimbar ini Bapak Ibu Saudara, saya bisa aja nyender sama mimbar ini, saya bersandar sama mimbar ini, tetapi mimbar ini mudah goyah. Mimbar ini mudah sekali untuk bergeser. Saya yakin dan percaya ketika saya bersandar sama mimbar ini, maka saya akan jatuh. Akan sangat berbeda Bapak Ibu sekalian ketika saya bersandar pada tiang dari gedung ini. Siapapun yang mendorong saya tidak akan mudah jatuh. Mengapa? Bukan saya yang kuat, tetapi sandaran saya yang kuat. Begitu pula dalam kehidupan kita. Saya seringkali katakan dimanapun saya khotbah, Pak, Bu, enggak salah kita diberkati dengan kekayaan. Tapi tolong kita ingat, jalani kehidupan, jangan bersandar kepada kekayaan. Karena kekayaan itu sebentar ada, sebentar enggak ada Bapak Ibu Saudara. Enggak salah kita dipercaya oleh Tuhan, kita memiliki jabatan. Tapi tolong kita ingat, kita jalanin hidup, jangan bersandar kepada jabatan. Karena jabatan itu bukan sandaran yang kokoh. Hari ini
Kita bisa punya jabatan tertentu. Hari ini mungkin orang bisa begitu menghormati kita. Tapi esok hari ketika jabatan itu hilang, Pak, Bu, ada istilahnya post power syndrome. Kita mungkin ngerasa, wah tadinya kok orang menghormati saya begini. Tapi sekarang kok orang sepertinya gak menghargai saya. Gak salah kita punya jabatan, tapi jalanin hidup. Jangan bersandar kepada jabatan. Karena jabatan itu gak langgeng, gak kekal. Sebentar ada, sebentar hilang Bapak Ibu Saudara. Nah mari kita belajar di dalam kehidupan kita, belajar dari hidupnya Daud. Bagaimana supaya tetap di dalam perjalanan hidup kita menjadi orang-orang yang kuat. Kita tidak mudah tergoncangkan. Hal yang pertama, jadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Daud tahu persis Allah menjadi tempat perlindungan bagi kehidupannya. Hal yang kedua, kita lihat di dalam ayat yang ke-17. Ayat yang ke-7. Mazmur 16 ayat yang ke-7, di dalam bagian itu dikatakan, aku, apa di situ? Memuji Tuhan. Ini yang menarik Bapak Ibu sekalian. Di dalam perjalanan hidup kita supaya kita tetap menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tidak mudah tergoyahkan, kita perlu apa? Kita perlu isi hati, pikiran kita, mulut kita, jiwa dan roh kita perlu isi dengan apa? Dengan pujian. Oleh sebab itu penting sekali untuk kita membiasakan diri memuji Tuhan. Bukan hanya waktu kita diberkati oleh Tuhan, bukan hanya waktu kita keadaannya baik, segala sesuatunya baik, tapi bahkan ketika kita menghadapi masalah demi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan demi pergumulan, kita perlu membiasakan diri untuk terus memuji Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, ketika hati kita dipenuhi dengan rasa syukur, dipenuhi dengan pujian kepada Tuhan, di sanalah kuasa Tuhan dinyatakan. Firman Tuhan katakan jelas bahwa Allah bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, ketika hati pikiran kita dipenuhi rasa syukur kepada Tuhan, saya yakin dan percaya di sana kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, mukjizat demi mukjizat Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Oleh sebab itu ini yang kedua. Mari kita isi hari-hari kita. Mungkin saat ini kita menghadapi pandemik, kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat, apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Mari kita terus isi dengan pujian. Belajar untuk tetap menyanyi, memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena disitulah kita memiliki kekuatan. Apapun masalah yang kita hadapi, mari kita tetap memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya menyampaikan firman Tuhan begini bukan berarti hidup saya nggak ada masalah, bukan berarti hidup saya nggak ada pergumulan. Saya pun dengan istri di keluarga kami, kita juga sedang mengalami badai masalah yang begitu berat. Tapi saya sama istri dan saya katakan juga kepada anak-anak, mari kita tetap memuji Tuhan. Mari kita jangan jauh dari Tuhan, tetap melekat sama Tuhan. Pujilah Tuhan. Ini penting sekali, hati pikiran kita, mulut kita harusnya diisi dengan pujian Bapak Ibu Saudara. Ini yang kedua. Dan hal yang ketiga di dalam bagian ini, coba kita lihat ayat 7. Ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Ini yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan hidup kita, bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tidak mudah tergoyahkan, apapun masalah yang kita hadapi. Yang ketiga, kita perlu punya hati yang mau terus-menerus belajar. Kita perlu punya hati pikiran yang mau diajar dan mau belajar. Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan simpel gini, dalam perjalanan hidup kita, tolong kita ingat, lewat firman Tuhan yang kita terima, mungkin melalui khotbah seperti ini, ataupun mungkin ketika kita membaca firman Tuhan tiap hari, kita diajar oleh Tuhan. Kita belajar sesuatu. Ketika kita punya pasangan, Bapak Ibu Saudara, melalui pasangan kita belajar sesuatu. Ketika kita memiliki cucu, kita belajar sesuatu. Ketika kita diberkati oleh Tuhan dengan segala kekayaan, kita belajar sesuatu. Bagaimana mengelola kekayaan kita, bagaimana mengelola keuangan kita. Bahkan sebaliknya ketika kita menghadapi pergumulan demi pergumulan, masalah demi masalah,
Tolong kita ingat, kita mesti belajar sesuatu. Tuhan sedang mengajar kita. Tapi pertanyaannya, adakah kita punya hati yang mau belajar? Kadang-kadang dalam kehidupan kita terlalu sombong, kita terlalu egois, kita terlalu merasa diri kuat, merasa diri mampu, merasa diri hebat. Kita nggak mau belajar. Bapak Ibu Saudara, berapa sering dalam kehidupan kita, mungkin kita diingetin sesuatu oleh pasangan kita ngerasa, wah kamu tahu apa? Kita kadang-kadang terlalu egois, terlalu sombong. Kadang-kadang kita merasa diri lebih tahu, lebih hebat dari siapapun. Daud mengatakan jelas sekali, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Dan Daud berani berkata, ya pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Kita perlu belajar sesuatu. Lewat setiap masalah saya yakin dan percaya tidak ada satupun masalah yang terjadi secara kebetulan. Lewat setiap masalah kita harus belajar sesuatu. Lewat setiap masalah, lewat setiap pergumulan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan mendewasakan iman kita. Tuhan mendewasakan karakter kita. Oleh sebab itu kita perlu terus-menerus belajar dalam kehidupan kita. Ada satu kalimat mutiara yang saya suka sekali sampaikan ketika saya khotbah. Dikatakan jangan jadi orang tua 2 kali kehilangan tongkat. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Jangan jadi orang 2 kali melakukan kesalahan yang sama. Supaya kita tidak menjadi orang yang 2 kali melakukan kesalahan yang sama, kita perlu belajar dari kesalahan yang pernah kita perbuat. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk itu kita perlu punya hati yang mau belajar. Oleh sebab itu buat saya aneh sekali kalau ada orang di dalam kehidupannya, dia melakukan kesalahan yang dia perbuat. Itu lagi. Dosa yang dia lakukan, itu lagi. Itu artinya kita nggak belajar sesuatu Bapak Ibu Saudara. Seseorang tidak dapat dikatakan dia telah belajar kalau dalam hidupnya belum ada perubahan. Orang yang namanya belajar, sudah belajar, itu artinya ada perubahan. Ada perubahan. Kalau anak saya tadinya nggak bisa pakai sepeda, dia belajar naik sepeda. Ketika dia katakan dia sudah belajar, ketika ada perubahan, dia mulai bisa naik sepeda. Dalam hidup ini, mari kita terus-menerus punya hati yang mau belajar. Punya hati yang mau diajar. Karena saya yakin dan percaya tidak ada satupun hal yang terjadi di dalam hidup kita yang terjadi secara kebetulan. Tuhan mau mengajar kita sesuatu. Tuhan mau melatih kita sesuatu. Tuhan mau mendewasakan iman dan karakter kita. Untuk itu kita perlu punya hati yang mau belajar. Hal yang keempat Bapak Ibu Saudara. Hal yang keempat, mari kita lihat. Di dalam ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Ini yang menarik. Daud berani berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Di dalam perjalanan hidup Anda dan saya, bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang kuat. Orang-orang yang tidak mudah tergoyahkan oleh apapun masalah dalam hidup kita. Yang keempat, kita perlu punya fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita jalanin hidup ini jangan memandang kepada sesuatu yang lain. Dalam hidup ini kita menjadi orang yang kuat atau orang yang lemah seringkali karena apa? Fokus kita. Saya nggak pernah bosan sampaikan tentang Daud melawan Goliat. Seringkali saya sampaikan itu Bapak Ibu Saudara. Dimanapun saya khotbah, kalau bicara tentang kemenangan, bicara tentang fokus, saya seringkali berikan contoh Daud melawan Goliat ini. Kalau bicara lawan yang nggak sebanding, Daud melawan Goliat adalah lawan yang nggak sebanding. Ibaratnya ini Goliat, ini Daud, lawan yang nggak sebanding. Tingginya Goliat hampir 3 meter, tepatnya 2,9 meter Bapak Ibu Saudara. Dan Goliat itu asli tentara dengan perlengkapan perang. Daud cuman sekedar anak ABG, gembala kambing domba. Lawan yang gak sebanding.
Tetapi bagaimana Daud ini bisa menang melawan Goliat? Saya seringkali katakan begini, harusnya yang punya potensi menang bukanlah Daud, tetapi Saul. Kenapa? Karena Saul itu raja. 2, dia punya tentara. Dan yang ketiga, Saul itu punya senjata. Tapi kenapa dalam peperangan melawan Goliat, Saul tidak menjadi pemenang, tapi Daud justru yang menjadi pemenang. Kenapa? Karena Saul fokusnya kepada Goliat. Fokus Saul hanya kepada masalah. Telinganya Saul hanya terbuka kepada perkataan-perkataan Goliat yang melemahkan tentara Israel. Telinga Saul hanya terbuka kepada kalimat-kalimat yang melemahkan, kalimat-kalimat yang mengintimidasi. Mata Saul hanya terfokus kepada Goliat. Bapak Ibu Saudara, beda dengan Daud. Daud kalau bicara tentang hambatan, bicara tentang tantangan, Daud ini ngalamin hambatan. Ketika ketemu sama kakaknya disuruh pulang. Tapi Daud berkata apa? Loh kan aku cuma nanya, apa salahnya? Daud tetap maju. Ketika ketemu sama Saul, Daud dilemahkan oleh perkataan Saul. Saul berkata kepada Daud, kamu tidak tahu siapa yang kamu lawan. Kalimat ini kalau kita telaah lebih dalam mengandung arti, Saul mau berkata kepada Daud begini, kita aja yang tentara ngadepin dia ngeper, apalagi kamu. Kalimatnya Saul tidak ada perkataan yang memberi kekuatan. Kalimat Saul adalah kalimat yang menyatakan dia lagi takut, dia lagi lemah. Ketika Saul berkata seperti itu, Daud gak terpengaruh Bapak Ibu Saudara. Daud tetap maju, Daud tetap berkata, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba. Kalau ada singa atau beruang yang menerkam dombaku, aku sikat habis. Kira-kira kan begitu kalau saya terjemahkan ke bahasa bebas. Daud gak terbersit di hati pikirannya, di perkataannya tentang kekalahan, tapi tentang kemenangan. Bahkan ketika Daud berhadapan dengan Goliat, Goliat berkata kepada Daud, anjingkah aku? Kalau saya terjemahkan ke bahasa bebas, apa lu kira gua anjing, lu ngadepin gua cuman bawa ketapel? Daud dihina oleh Daud dihina oleh Goliat. Tapi Daud gak mundur. Apa yang dikatakan oleh Daud? Daud berkata kepada Goliat, kamu ngadepin aku bawa lembing, bawa tombak. Aku ngadepin kamu dengan nama Tuhan semesta alam. Nah ini loh yang perlu kita pahami. Memang betul di depan Daud ada musuh yang begitu besar. Memang betul di depan Daud ada masalah yang begitu berat. Ada tantangan di depan Daud. Tapi fokus pandangan Daud bukan kepada masalah. Fokus telinga Daud bukan kepada perkataan Goliat yang melemahkan. Tapi fokus Daud hanyalah kepada Allah yang punya kuasa. Allah yang mampu menyelesaikan setiap masalah yang ada di depan Daud. Itu hal yang keempat yang perlu kita pahami. Kita jalanin hidup ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hanya terfokus kepada masalah, capek hidup kita. Suteres kita. Depresi kita. Mari kita belajar, fokus bukan kepada masalah. Bukan berarti kita gak punya masalah. Ada masalah, ada tantangan. Tapi jangan fokus kepada masalah. Jalanin hidup ini, jangan terfokus telinga kita kepada apa yang kita dengarkan di sekeliling kita. Mungkin ada orang-orang yang berkata negatif. Mungkin ada orang-orang yang melemahkan iman kita. Mungkin ada orang-orang yang berkata, wah kayaknya masalahmu terlalu berat deh, aduh kayaknya gak bisa deh selesai. Kayaknya gak mungkin lah, udahlah gimana pun juga udah terlalu berat tuh masalahmu. Mungkin ada orang yang berkata ketika kita mengalami pergumulan dalam rumah tangga, oh suamimu udah begitu gak bakalan bisa balik lah kalau kecantol sama perempuan itu. Pak, Bu, jangan fokus pada apa yang kita dengar di sekeliling kita. Tapi mari kita memperhatikan hidup kita, mari kita memperhatikan mata rohani kita. Fokus hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini yang keempat. Jalanin kehidupan ini. Supaya kita menjadi orang yang tetap kuat. Tidak mudah tergoyahkan. Maka yang keempat, pandang kepada Tuhan. Fokus hanya kepada Tuhan. Bukan kepada masalah. Hal yang kelima, yang terakhir. Kalau bicara terakhir ini mukjizat terjadi Bapak Ibu Saudara.
Mari kita lihat yang kelima. Di ayat 8 itu, di ayat 8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena, nah ini menarik ini. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Amin. Ini yang Daud ungkapkan sangat-sangat menarik. Bagaimana kehidupan Daud menjadi orang yang tidak mudah goyah. Yang kelima, karena Daud punya keyakinan Allah ada bersama dengan dia. Ini yang kelima, kita jalanin hidup supaya kita menjadi orang yang kuat, supaya kita menjadi orang yang tidak mudah tergoyahkan. Maka kita perlu memiliki keyakinan bahwa Allah ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan simple begini. Dalam kehidupan kita, saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara ngalamin nggak. Tapi pada umumnya, kalau kita lihat kehidupan manusia ini, waktu kita seneng, waktu kondisi keuangan kita baik, kesehatan kita baik, bisnis kita baik, kita kaya, banyak orang mau berteman sama kita. Bahkan yang nggak kenal pun pengen kenalan Bapak Ibu Saudara, pengen deket sama kita. Seneng jadi teman kita, pengen bersahabat sama kita. Tapi waktu kita punya masalah, kondisi kita sakit, keuangan kita seret, utang kita banyak. Bapak Ibu Saudara, gak banyak orang mau berteman sama kita. Bisa jadi orang mulai satu persatu menghindari kita. Mulai menjauh dari kita. Tapi yakini, imani, firman Tuhan katakan dengan jelas. Daud bagaimana menjadi orang yang tetap kuat, gak tergoyahkan. Daud yakin Allah ada bersama dengan dia. Orang bisa meninggalkan kita. Siapapun bisa meninggalkan kita, bisa menjauhi kita. Tapi Bapak Ibu Saudara yakini, imani, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita memiliki keyakinan Allah berjalan bersama dengan kita, Allah ada di sisi kita, itu yang akan menjadi kekuatan. Saya akan tutup dengan satu pengalaman, dengan satu kejadian yang itu sangat memberkati saya, menguatkan saya, meskipun itu kejadiannya udah berapa tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara. Paling tidak kurang lebihnya udah 6 tahun yang lalu. Waktu itu anak saya yang besar, Bennett lagi kelas 3 SD, dan anak saya yang nomor 2 kelas 1 kalau nggak salah. Dan sekolah anak saya itu ada di depan rumah sakit Eka Hospital di BSD, karena saya tinggal di BSD. Dan di depan Eka Hospital itu jalan raya yang cukup besar Bapak Ibu Saudara. Untuk satu sisi begini aja bisa tiga lajur tuh. Dan waktu itu istri saya bilang sama saya, nanti kalau kamu jemput anak-anak, tolong pulangnya mampir ke Eka Hospital. Tolong ambil hasil labku, kata istri saya begitu. Saya katakan oke, nanti aku mampir ke Eka Hospital. Dan ketika saya jemput anak-anak dari sekolah, saya tinggal nyebrang aja Bapak Ibu Saudara, karena kebetulan sekolahnya persis di depannya rumah sakit Eka Hospital. Saya tinggal nyebrang. Saya gandeng anak saya yang pertama ini yang kelas 3 SD, dan kemudian anak saya yang nomor 2 saya gandeng di sebelah kiri saya. Ketika melewati jalan raya yang besar itu Bapak Ibu Saudara, hal yang tidak saya duga sebelumnya, saya nggak sangka, ketika nyebrang anak saya yang besar dengan jahilnya, tiba-tiba mobil-mobil yang lewat atau motor begitu, dia langsung stopin. Sambil dia jalan, nyebrang, dia stop. Wah, dia dengan PD-nya, dia stopin mobil itu. Kemudian karena lihat kakaknya seperti itu, ketika di sisi yang lainnya, dari sebelah kiri begitu, adiknya ikutan. Mobil-mobil yang lewat sama motor lewat, di stopin sama dia. Wah. Dan ketika masuk area parkir rumah sakit Eka Hospital itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan bicara lembut di hati dan pikiran saya. Kamu lihat kedua anakmu nyebrang di jalan raya yang seperti itu, tapi mereka nggak takut, mereka pede banget. Bahkan mereka berani nyetopin mobil, motor yang seharusnya bisa jadi ancaman untuk nabrak mereka. Mereka stopin, wah dengan yakin. Kenapa sampai anakmu yakin seperti itu? Kenapa anak saya sampai yakin, wah nyebrang begitu, dia pede banget. Dia stopin mobil dan motor itu. Karena dia tahu persis dengan siapa dia berjalan. Dia berjalan dengan ayahnya. Satu tangan dia stopin begini. Tapi tangan yang satunya digandeng sama bapaknya.
Dan ketika Tuhan berikan pengertian ini kepada saya ketika memasuki area parkir Eka Hospital itu, saya sampai nangis Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur Tuhan kasih pengertian itu. Iya Tuhan, aku jalanin hidup harusnya aku gak takut. Harusnya aku gak perlu khawatir. Kalau aku yakin Engkau ada dalam hidupku, maka jalanin hidup apapun masalahku, aku gak perlu takut. Bapak Ibu Saudara, kita jalanin hidup. Seringkali kita takut, khawatir. Karena apa? Kita gak sungguh-sungguh yakin bahwa Allah ada dalam hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh meyakini Allah ada bersama dengan kita. Allah ada di dalam hidup kita. Dan kalau kita meyakini Bapak Ibu Saudara, Dia adalah Bapa kita. Dia akan bertanggung jawab penuh untuk hidup kita. Dia bertanggung jawab penuh untuk hidup Anda dan saya. Oleh sebab itu, biarlah yang kelima, supaya kita menjadi orang yang kuat. Gak tergoyahkan Bapak Ibu Saudara. Hal yang kelima, miliki keyakinan bahwa Allah ada bersama dengan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah 5 hal ini boleh menjadi berkat, menjadi rema, menjadi kekuatan. Bagaimana dalam hidup kita, di tengah kondisi pandemik yang saat ini kita alami, masalah-masalah yang berat yang kita hadapi, kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi, bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang kuat, gak tergoyahkan oleh setiap masalah. Hal yang pertama, jadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Jadikan Tuhan tempat kita bernaung, tempat kita bersandar. Jangan yang lain, tapi Tuhan yang menjadi tempat sandaran kita, tempat perlindungan kita. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana menjadi orang yang kuat? Hal yang kedua, isi hati kita, pikiran kita, mulut kita, jiwa dan roh kita dengan pujian kepada Tuhan. Miliki hati pikiran yang senantiasa memuji Tuhan. Karena apa? Di dalam pujian hadirat Tuhan dinyatakan. Di dalam pujian Tuhan bersemayam, Tuhan bertata. Dan saya yakin serta percaya kuasa Tuhan dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan yang ketiga, supaya menjadi orang yang kuat, gak mudah tergoyahkan. Kita perlu punya hati yang mau belajar. Lewat segala sesuatu dalam hidup ini, kita perlu belajar Bapak Ibu Saudara. Tuhan mendewasakan iman dan karakter kita. Dan yang keempat, bagaimana supaya menjadi orang yang kuat, gak mudah tergoyahkan. Miliki fokus hanya kepada Allah. Pandang kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Fokuskan telinga kita kepada kebenaran firman, bukan kepada berita-berita di sekeliling kita yang seringkali melemahkan kita. Tapi yang kelima, supaya menjadi orang yang kuat Bapak Ibu Saudara, kita perlu miliki keyakinan bahwa Allah ada bersama dengan kita. Biarlah 5 hal ini boleh jadi berkat, jadi kekuatan buat kita. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa yang ada dalam surga, kami bersyukur kalau kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu di hari ini Tuhan. Suara hamba-Mu terbatas, kata-kata hamba-Mu bahkan cara hamba-Mu menguraikan firman-Mu begitu terbatas. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi rema, menjadi berkat kekuatan bagi setiap kami. Apapun tantangan, apapun masalah, pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini, biarlah kami belajar seperti Daud. Kami terus-menerus menjadikan Engkau sebagai Tuhan, tempat perlindungan kami. Kami terus-menerus mengisi hidup kami dengan pujian kepada Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang mau belajar dan terfokus hanya kepada Tuhan, bukan kepada masalah kami. Demikian pula Tuhan, biarlah kami memiliki keyakinan bahwa Tuhan ada di dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, apapun yang menjadi beban pergumulan dari setiap umat-Mu, Engkau yang menopangnya, Engkau yang menguatkannya. Sehingga umat-Mu juga boleh melihat kemenangan demi kemenangan, mukjizat demi mukjizat terjadi dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Tuhan berkati kita semua. Bersyukur dan berterima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Samuel Pristiwantoro atas firman Tuhan yang sungguh memberkati kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan diingatkan selalu buat setiap kita untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mau bersama-sama berdoa syafaat dan kita mau naikkan pujian syukur kita. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku.
kita bersatu dalam berdoa syafaat. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari yang indah ini, di mana Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami Tuhan, dapat kami mengucap syukur Tuhan semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang tidak bisa kami ukur dengan apapun juga Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan, dimanapun Tuhan berada di pagi hari ini Tuhan, yang mengikuti Tuhan online ini Tuhan, kami berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat yang ada Tuhan, supaya jemaat yang ada Tuhan berkati Tuhan, lindungi Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu melingkupi setiap jemaat-Mu Bapa, dimanapun berada Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan buat Pak Gembala, Ibu Gembala kami Tuhan yang ada Tuhan, semua Tuhan keluarganya, anak cucunya Tuhan kami serahkan hanya ke tangan pengasihan-Mu Tuhan. Hanya Engkau Bapa yang berdaulat atas kehidupan Pak Gembala kami Bapa dan Ibu Gembala kami Tuhan. Tuhan berikan selalu kesehatan, kekuatan Tuhan untuk membimbing kami jemaatnya dimanapun berada Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan melingkupi mereka Tuhan. Kuasa-Mu melingkupi setiap mereka dimanapun berada Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini juga Tuhan, kami bawa Tuhan bangsa kami ini Tuhan, bangsa kami ini Tuhan, yang saat ini Tuhan, yang begitu goncang Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami memiliki Allah yang besar. Kami memiliki Tuhan Yesus yang sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah Tuhan hidup kami, inilah Tuhan keberadaan kami, kami serahkan kepadamu Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak kuat berjalan Tuhan. Apapun Tuhan saat ini yang kami hadapi Tuhan, banyak gelombang badai Tuhan yang kami hadapi, kami bersatu hati, kami percaya Engkau ada beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin negara Indonesia ini Tuhan, yang dari terendah sampai yang tertinggi Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, berikan hikmat kepada mereka Tuhan, supaya apa juga Tuhan yang mereka jalankan dalam tugasnya Tuhan, semua itu dalam penyertaan Tuhan. Berikan Tuhan ke mereka Tuhan takut akan Engkau Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan buat medis Tuhan dimanapun berada Tuhan di seluruh Indonesia ini. Tuhan Yesus tolong Tuhan pakai mereka Tuhan menjamah pasien-pasien Tuhan. Supaya apa yang kami hadapi ini sekarang ini Tuhan, virus corona ini Tuhan, semua ini Tuhan seizin Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kalau kami berserta dengan Engkau kami tidak takut Bapa. Karena kami tahu Allah kami Allah yang besar, Allah yang lebih besar dari apapun juga Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, ajar kami selalu bersyukur dan berterima kasih Bapa. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau Tuhan kami tidak kuat melakukan apapun juga Tuhan. Inilah Tuhan doa kami Bapa, kami serahkan hanya kepadamu saja. Terpujilah Tuhan namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Berkat yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun memberkati kehidupan jasmani dan rohani kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. Salam sehat buat kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.